Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battle Throne The Heavens Season 7. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Konsep waktu cukup kabur di dalam hutan pegunungan. Terlebih lagi di dalam lembah yang sunyi. Pada saat ini, 1 bulan telah berlalu sejak Xiao Yan memulai retretnya. Namun, tidak ada sedikit pun keributan di dalam lembah. Bahkan kepompong cahaya berwarna ungu yang sangat besar, yang telah diubah menjadi Ziyan, masih memancarkan cahaya terang dengan kecepatan tetap. Tidak ada sedikit pun tanda dia memecahkan kepompong untuk keluar dari situ. Medusa juga tidak berdaya menghadapi ini. Dia agak meremehkan besarnya energi yang dibutuhkan Ziyan untuk maju. Medusa membelai dagunya saat dia duduk bersila di atas batu besar. Tatapannya berhenti sejenak pada kepompong ringan sebelum tanpa sadar beralih ke gua yang ditutupi oleh pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Dia mau tidak mau menghela nafas pelan ketika melihat bahwa masih ada sedikit aktivitas di sana. Aura Xiao Yan menjadi sebagian tidak terlihat 3 hari setelah dia mundur. Setelah beberapa hari, auranya benar-benar tersembunyi. Bahkan dengan kekuatan Medusa, dia hanya bisa merasakan sedikit aura di dalam lembah jika dia menggunakan semua kekuatannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan saat ini sedang mengalami periode melakukan jalan yang benar dari puncak kelas Do Huang ke kelas Do Huang. Saat auranya benar-benar menghilang, dia akan berhasil maju ke elit Do Huang. Dua orang ini benar-benar menguji kesabaran, Medusa mendesah tanpa daya. Dia hanya bisa menarik pandangannya dan perlahan menutup matanya saat dia juga memasuki mode pelatihannya. Dia hanya bisa menggunakan pelatihan untuk menghabiskan waktu di bawah tugas membosankan menunggu dan melindungi. Jika tidak, itu benar-benar akan menguji kesabaran seseorang sampai ekstrim. Hari-hari di dalam lembah berlalu dengan cara ini satu demi satu. Mereka dengan cepat mengalir lewat tanpa perubahan besar. Suara apapun dari dunia luar sulit menyebar ke tempat ini. Ini memberi Xiao Yan dan Ziyan lingkungan paling tenang untuk maju. Beberapa fluktuasi muncul di tengah hari-hari tenang ini sekitar 2 bulan setelah Xiao Yan mundur. Sumber dari perubahan ini adalah karena Xiao Yan. Medusa berkelok-kelok sepanjang hari ini dengan melatih dan melindungi seperti yang dia lakukan. Namun, saat dia akan memasuki mode pelatihannya, dia tiba-tiba merasakan energi di dalam lembah menjadi seperti air mendidih yang menggelegak saat itu berfluktuasi secara intens. Dia segera terkejut dan dengan cepat melacak sumbernya. Itu mengherankan tempat Xiao Yan melakukan retretnya. Orang ini, Medusa mengernyitkan alisnya sedikit. Dia bisa merasakan bahwa energi padat di dalam lembah berkumpul di dalam gua gunung itu dengan cara yang gila. Apalagi kecepatan aglomerasi ini juga semakin meningkat. Pada akhirnya, itu benar-benar membentuk pusaran energi besar di udara di atas lembah, yang lebarnya puluhan kaki. Di tengah pusaran itu adalah gua. Mengapa jumlah energi yang dia butuhkan untuk maju juga begitu besar? Medusa tercengang saat dia melihat pusaran besar di atas kepalanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit linglung. Bukannya dia tidak pernah mengalami kemajuan dari Do Huang menjadi Do Huang. Proses itu memang membutuhkan energi yang sangat besar. Namun, itu tidak terjadi seperti daya tarik energi alam Xiao Yan yang gila, bukan? Tentu saja, Medusa tidak menyadari bahwa Do Huang biasa yang maju ke Do Huang tidak akan membutuhkan energi liar seperti itu. Ini karena energi yang mereka serap paling banyak hanya dapat menjalani penyempurnaan metode Qi di dalam tubuh mereka. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Tidak hanya metode Qi yang kuat dan sombong seperti Flames Mantra di dalam tubuhnya tetapi ada juga keberadaan 3 jenis api surgawi. Api surgawi ini melindungi tubuhnya setiap saat. Energi alami yang mengalir ke tubuhnya harus melewati 3 pos pemeriksaan ini. Oleh karena itu, energi yang setebal lengan seseorang akan segera dimurnikan menjadi benang yang sekecil ibu jari seseorang setelah melewati 3 pos pemeriksaan ini. Selain itu, setelah energi memasuki tubuhnya dan menjalani penyempurnaan metode Qi Flames Mantra,
energi seukuran ibu jari ini akan menyusut lagi. Dengan cara ini, energi yang bisa diserap Xiao Yan secara alami menyusut dalam ukuran. Tentu saja, ukurannya mungkin menyusut tetapi energi itu memberi Xiao Yan manfaat yang tidak terbatas. Dengan Do Qi murni seperti itu, fondasinya di kelas Do Huang akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Do Huang biasa. Poin ini akan memiliki kegunaan yang sangat penting ketika dia maju ke kelas yang lebih tinggi di masa depan. Kelemahan yang diciptakan oleh proses ini adalah dia membutuhkan energi yang lebih besar dan lebih menakutkan untuk maju jika dibandingkan dengan orang biasa. Inilah alasan mengapa fenomena yang tidak biasa dari sebelumnya muncul. Pusaran energi warna-warni perlahan berputar di udara sementara energi alam berulang kali diserap. Mengikuti gaya tarik dari pusaran yang secara bertahap menjadi lebih kuat, bahkan energi di luar lembah mulai sedikit menggumpal menuju lembah kecil. Medusa secara alami merasakan situasi ini. Wajah cantiknya segera berubah sedikit. Pegunungan Magical Beast ini memiliki banyak Magical Beast yang kuat. Mereka sangat peka terhadap energi. Munculnya riak yang kuat di tempat ini pasti akan menarik perhatian mereka. Kepompong cahaya berwarna ungu yang telah diubah Ziyan tampaknya dipengaruhi oleh riak kuat energi alam seperti wajah cantik Medusa yang sedikit berubah. Itu segera memancarkan cahaya ungu yang intens. Di bawah cahaya ungu itu, sebagian dari energi alam di dalam lembah itu terpisah dan dengan liar bergegas menuju kepompong. Sesaat, suara energi bersiul di dalam lembah muncul berulang kali. Dua kekuatan hisap liar menyapu langit dan dengan paksa menarik semua energi yang bisa mereka serap sebelum menelan semuanya. Kekuatan hisap lembah melonjak, dan bahkan beberapa energi alam eksternal mulai melonjak dengan cepat ke arah lembah. Kedua orang ini bahkan tidak mau diam ketika mereka maju. Medusa segera menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat ini. Tubuhnya bergerak dan muncul di langit di atas lembah. Dia menyapu matanya yang cantik sebelum tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan yang rumit. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Sementara tangan Medusa menari dan membentuk banyak bayangan, udara di atas lembah tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, ruang ini menjadi sangat terdistorsi. Pusaran energi warna-warni perlahan tertutup di bawah distorsi ruang. Segel luar angkasa. Goyangan ruang menjadi lebih intens. Ekspresi Medusa juga menjadi semakin serius. Beberapa saat kemudian sebelum segel tangannya tiba-tiba berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Ketika teriakannya terdengar, ruang di sekitarnya tiba-tiba memadat saat fluktuasi yang tidak biasa menyebar dengan cepat. Akhirnya, itu menutupi seluruh lembah gunung. Menyusul penyebaran fluktuasi ini, hisapan liar yang dipancarkan dari lembah perlahan tersembunyi. Medusa hanya menghela nafas lega setelah melakukan semua ini. Dia menunduk dan melihat ke lembah hanya untuk melihat bahwa lembah itu kosong dari apapun. Tubuhnya bergerak dan perlahan menuju lembah. Ruang tiba-tiba bergetar saat tubuhnya mencapai batas tertentu. Sosoknya berangsur-angsur menghilang. Medusa yang menghilang perlahan muncul kembali di dalam lembah. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati riak energi warna-warni di udara. Tangannya yang halus mengusap keringat di dahinya yang halus. Terlepas dari kekuatannya saat ini, dia masih harus menguras tenaga untuk mengunci ruang di lembah ini. Namun, untunglah aktivitas di tempat ini kembali disembunyikan. Jika tidak, itu pasti akan menarik berbagai Magical Beast yang kuat jika waktu berlarut-larut. Meskipun Medusa tidak takut, jika kedua orang yang melakukan retret di dalam lembah terpengaruh oleh pertempuran tersebut, hasilnya akan sedikit kurang baik. Dengan cara ini, bahkan jika ada seseorang atau Magical Beast yang terbang di atas lembah, akan sulit bagi mereka untuk menemukan petunjuk apapun dari lembah tersebut selama kekuatan mereka belum melebihi kekuatanku. Kedua orang ini benar-benar tidak mengizinkan seseorang untuk bersantai. Medusa sekali lagi duduk bersila di atas batu besar dan tertawa getir pada dirinya sendiri. Setelah suaranya terdengar, Medusa perlahan menutup matanya dan mulai pulih dari kelelahan luar biasa sebelumnya.
Lembah yang ruangnya telah disegel menyembunyikan fluktuasi kuat itu dengan bantuan Medusa. Namun, pusaran energi warna-warni yang sangat besar di udara tidak menghilang. Sebaliknya, itu menjadi semakin padat seiring berjalannya waktu. Kepompong cahaya di dalam lembah dan Xiaoyan di dalam gua berulang kali menyerap sejumlah besar energi darinya. Waktu dengan tenang berlalu di bawah keheningan ini di mana setiap hari adalah pengulangan dari hari sebelumnya. Tanpa disadari, 3 bulan telah berlalu sejak Xiaoyan mundur. Namun, 2 orang di dalam lembah itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun untuk keluar. Ini menyebabkan Medusa merasa sangat tidak berdaya. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Ketika waktu yang telah berlalu di lembah telah mencapai bulan keempat, Medusa, yang sedang berlatih, tiba-tiba membuka matanya. Wajah cantiknya sedingin es. Pada saat ini tiba-tiba muncul 7 sisik ular berwarna di dahi halusnya. Selain itu berulang kali memancarkan cahaya warna-warni yang samar. Tangan halus Medusa mengusap dengan lembut sisik 7 warna di dahinya. Auranya berubah agak kacau untuk pertama kalinya. Skala ini dibuat dari jejak roh yang dia simpan di dalam altar ras manusia ular. Hanya dukun dari ras orang ular yang bisa memberitahunya tentang sesuatu melalui pembakaran benang roh ini. Biasanya, ini adalah ukuran yang akan diambil dukun hanya jika suku tersebut benar-benar menghadapi bahaya besar. Meskipun telah menjadi ketua ras rakyat ular selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya metode pemanggilan ini digunakan. Dari kelihatannya, masalah besar memang menimpa ras rakyat ular. Medusa menghirup udara dalam-dalam sebelum tiba-tiba berdiri. Namun, ketika pandangannya menyapu cahaya kepompong dan gua, dia ragu-ragu sejenak. Setelah merenung lama, dia tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia melompat dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menempatkan kunci luar angkasa yang sangat aman di langit lembah ini. Aku telah meningkatkan pertahanan kalian berdua. Ini harus cukup untuk melindungi Anda berdua saat Anda maju ke sini. Kali ini, tampaknya ras rakyat ular mengalami bencana besar. Saya harus kembali kepada mereka. Setelah saya menyelesaikan masalah saya akan kembali ke sini. Medusa hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan semua tugas ini. Dia meletakkan gulungan di atas batu besar tempat dia berlatih. Setelah itu, dia mengoleskan 7 sisik ular berwarna panas di dahinya. Rasa dingin dan niat membunuh yang melonjak secara bertahap muncul di wajah cantiknya. Tubuhnya bergerak, mengisi melalui segel di ruang angkasa, dan dengan cepat menghilang. Setelah Medusa pergi, lembah itu menjadi sunyi senyap. Kunci ruang angkasa di langit telah menyebabkan lembah kecil itu menjadi tempat yang terisolasi dari dunia luar. Tidak ada yang akan secara tidak sengaja menyerbu ke tempat yang tenang ini. Namun, selain kurangnya suara, kepergian Medusa tidak begitu banyak menyebabkan gelombang di lembah. Tumpukan pecahan batu di atas pintu masuk gua masih belum ada respon. Kepompong cahaya yang sangat besar di dalam lembah juga tidak menunjukkan tanda-tanda menerobos. Meskipun tampak mirip dengan masa lalu, siapapun dengan persepsi spiritual yang sangat kuat akan dapat menemukan bahwa kedua aura yang luar biasa kuat ini diam-diam sedang disembunyikan, menunggu saat mereka akan dilahirkan kembali. Meskipun lembah telah membesarkan beberapa magical beast, mereka tidak berani mengambil bahkan setengah langkah ke lembah yang dalam karena tekanan yang dipancarkan oleh kepompong ringan. Mereka juga tidak berani mengeluarkan suara gemuruh yang terlalu keras, takut mengganggu keberadaan yang membuat mereka ketakutan. Oleh karena itu, bagian dalam lembah telah berubah menjadi tempat di mana manusia dan binatang jarang ditemukan. Rerumputan liar di lembah tumbuh dengan cepat di bawah pengaruh energi yang padat. Pada akhirnya, rumput liar menyapu kepompong tipis itu. Itu terus terjalin untuk membentuk jaring berwarna hijau di sekitar gua gunung dan kepompong terang. Dengan cara ini, sebuah kehancuran ditambahkan ke lembah ini. Hanya pusaran energi warna-warni yang sangat besar di udara yang memancarkan kehidupan.
Waktu dengan cepat mengalir melewati lembah dalam yang terisolasi dari dunia luar ini. Satu hari demi hari yang lalu, musim semi menghilang dan musim gugur tiba. Tanpa disadari, sekitar setengah tahun telah berlalu sejak Medusa pergi. Dengan menghitung waktu yang lalu, retret Xiaoyan dan Ziyan hampir mencapai 1 tahun. Meskipun waktu yang sangat lama melelahkan, masih ada sedikit pun aktivitas yang tidak biasa dari lembah. Lembah sepi yang sunyi sepertinya telah melupakan mereka dengan tenang. Medusa tidak kembali selama setengah tahun ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Rerumputan liar masih tumbuh di semua tempat di lembah yang dalam. Jika tidak terjadi kecelakaan, itu akan segera menempati seluruh lembah pegunungan dalam waktu singkat. Akhirnya, ia akan mengikuti dinding gunung dan memanjat keluar, tampak seperti ular hijau buta saat ia menyebar. Waktu dengan tenang mengalir di dalam lembah yang dalam dan terpencil. Pada hari tertentu, gerakan sedikit tidak biasa yang berbeda dari biasanya monoton akhirnya muncul di lembah yang dalam. Orang bisa melihat pusaran energi besar yang perlahan-lahan berputar di langit tiba-tiba mulai berhenti berputar secara bertahap. Energi megah mengalir deras seperti badai sebelum akhirnya berubah menjadi 2 pilar energi seperti semburan pegunungan. Salah satu pilar energi ini dibebankan ke lembah, yang sekarang tersembunyi oleh rerumputan liar, sementara yang lainnya mendarat di atas kepompong ringan, yang ditutupi oleh rerumputan liar. Kedua pilar energi yang berukuran lebih dari 10 kaki ini menembus udara. Udara mengeluarkan suara tajam saat mereka melakukannya. Dari sini, cukup untuk melihat jenis energi besar apa yang terkandung di dalam 2 pilar energi ini. Di bawah energi yang begitu besar, rumput liar di dalam lembah tiba-tiba layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa napas pendek, itu benar-benar kembali ke keadaan sebelumnya. Kepompong besar berwarna ungu di lembah dan gua gunung yang terhalang pecahan batu perlahan muncul kembali. Salah satu dari 2 pilar energi besar memasuki kepompong cahaya sementara yang lain memasuki gua. Mereka segera berhenti melakukan gerakan tidak biasa lainnya setelah itu. Pusaran energi di udara sudah benar-benar lenyap. Energi alami yang kuat di lembah juga berangsur-angsur kembali ke keadaan normal. Dari tampilan situasinya, sepertinya kedua orang yang membutuhkan energi dalam jumlah besar telah mencapai tahap di mana mereka kenyang. Kepompong cahaya di dalam lembah berubah warna yang semakin dalam setelah menyerap pilar energi yang sangat besar itu. Beberapa segel aneh secara bertahap muncul di permukaan kepompong ringan. Cahaya yang secara bertahap dipancarkan dari segel ini tampak sangat misterius. Tidak ada aktivitas lain setelah perubahan ini terjadi di dalam lembah. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Di dalam gua, yang pintu masuknya diblokir dengan kuat oleh tumpukan pecahan batu, mata yang telah ditutup selama hampir 1 tahun akhirnya bergetar sedikit saat perlahan terbuka. Badai penuh kilat melintas melalui matanya yang hitam pekat satu demi satu saat mereka terbuka. Pada saat itu, bahkan udara di dalam gua gunung yang hikmat mengeluarkan sedikit suara berderak. Aura agung yang telah terdiam selama hampir 1 tahun akhirnya menjadi seperti harimau yang ganas mengikuti pembukaan matanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, menghadap ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Bahkan gua gunung mulai bergetar di bawah aura megah yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Banyak garis retakan tebal seukuran lengan menyebar seperti sarang laba-laba dari tempat di mana pemuda berjubah hitam itu duduk dengan menyilangkan kaki. Akhirnya, mereka menyebar ke setiap sudut gua. Retak, suara kecil tiba-tiba muncul saat pemuda berjubah hitam itu duduk di atas batu hijau. Segera, banyak garis retakan kecil muncul. Setelah itu, mereka dengan cepat menyebar ke seluruh batu hijau sebelum batu hijau itu pecah. Itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya di tengah gemuruh rendah dan dalam. Pemuda berjubah hitam yang duduk di atas batu hijau itu tidak bergerak sedikit pun meskipun itu pecah. Kedua kakinya digantung di udara kosong dan dia terus melayang di udara dalam hal ini tanpa meminjam kekuatan eksternal.
Ini adalah kekuatan dari Do Huangya. Tangan Xiaoyan perlahan bergerak. Dia merasakan toren pegunungan yang megah seperti doki meletus di dalam tubuhnya. Busur samar merembes keluar dari sudut mulutnya. Pada saat ini, semacam perasaan heroik memiliki segala sesuatu di tangan seseorang muncul di dalam hatinya. Kekuatan spiritual yang kuat menyapu dengan cara seperti kilat dan menyebar ke segala arah seperti badai dengan tubuhnya di tengah. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat menyebar keluar dari gua dan membungkus seluruh lembah di dalamnya. Menggunakan kekuatan spiritual untuk memindai tempat itu, Xiaoyan bisa melihat kepompong cahaya berwarna ungu besar di dalam lembah. Selain itu, karena dia mengandalkan kekuatan spiritual yang sensitif, dia samar-samar bisa merasakan kehidupan yang kuat di aglomerasi di dalam kepompong. Kekuatan spiritual menyebar ke lembah. Namun, itu tidak berhenti karena itu. Sebaliknya, itu terus menuju ke pegunungan Magical Beast yang sangat besar dan menyebar di atasnya. Setelah penyebaran kekuatan spiritualnya, sejumlah adegan yang tak terhitung jumlahnya tercermin dalam kepala Xiaoyan. Tentu saja, ada cukup banyak Magical Beast yang kuat di dalam pegunungan Magical Beast. Oleh karena itu, pemindaian spiritual yang sombong oleh Xiaoyan ini tidak luput dari perhatian mereka. Karena inilah pegunungan yang luas segera mulai memancarkan banyak raungan marah yang mengguncang bumi. Tak terhitung jumlah Magical Beast peringkat rendah mulai bergetar di tengah raungan ini. Meskipun bisa merasakan pemindaian spiritual Xiaoyan, sebagian besar binatang ajaib yang kuat ini, dengan pengecualian mereka yang memiliki kemampuan khusus, tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada jiwa Xiaoyan. Oleh karena itu, kekuatan spiritual Xiaoyan tidak menerima serangan sedikit pun selama pemindaian tempat yang sombong ini. Kekuatan spiritual yang agung tersebar di radius 50 km. Namun, sepertinya ini adalah batas yang sulit. Akibatnya, kekuatan spiritual Xiaoyan mengalami kesulitan untuk maju bahkan 1 inci pun setelah menyebar ke gunung. Pikiran Xiaoyan tergerak saat melihat ini. Kekuatan spiritual yang telah menyebar mulai menyusut dengan cara seperti kilat seperti air banjir. Dengan beberapa napas, itu benar-benar menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit setelah kekuatan spiritual sepenuhnya kembali ke tubuhnya. Dia menghela nafas panjang dan baru saja ingin mencoba untuk menyatukan kekuatan spiritual jauh di dalam dirinya ketika sebuah pikiran tiba-tiba melanda dirinya. Jarinya dengan lembut menyentuh jejak api putih di dahinya. Beberapa gemetar yang tidak diketahui diam-diam muncul jauh di dalam jiwanya. Xiaoyan menghirup udara lembab yang dalam. Matanya berkedip sedikit sebelum segera menyipit. Pikirannya tiba-tiba bergerak dan kekuatan spiritual yang agung sekali lagi tersapu. Namun, kali ini tidak menyebar. Sebaliknya, itu menyerbu ke segel api di dahinya. Kekuatan spiritual Xiaoyan baru saja masuk ke dalam segel api ketika suara rendah, dalam, teredam meledak dengan ledakan dalam pikirannya. Segera, matanya menjadi hitam dan jalan kecil yang terbentuk dari api putih pekat muncul di depannya. Ada kegelapan tak berdasar yang dalam di kedua sisi jalan kecil. Sekilas jalan api kecil itu sepertinya tidak ada habisnya. Tubuh Xiaoyan bergerak dan tidak ragu-ragu saat dia bergegas menyusuri jalan api kecil. Ketika kekuatan spiritual dari sebelumnya telah mencapai titik tertentu, penggunaan kekuatan spiritualnya tampak jauh lebih jelas. Jalan kecil itu memang panjang. Namun, di bawah kecepatan kekuatan spiritualnya, yang lebih cepat dari kilat, hanya diperlukan lebih dari 10 menit sebelum lubang api muncul di ujung jalan api kecil. Kekuatan spiritual Xiaoyan bergetar sedikit sebelum dengan kejam menyerbu. Roh Xiaoyan menyerbu ke dalam lubang api. Api putih pekat yang menyilaukan tiba-tiba menghilang. Menggantinya adalah kegelapan yang sangat menekan. Tempat gelap ini sepertinya adalah aula yang sangat besar. Aula itu sangat luas sehingga agak menakutkan. Pilar batu yang panjangnya lebih dari 1000 kaki mencapai ke langit karena menopang aula yang luar biasa besar ini. Aula ini ditutupi dengan kumpulan cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang dibungkus dengan cahaya hijau giok.
Roh Xiaoyan menyapu mereka dan terkejut saat menyadari bahwa kelompok cahaya itu sebenarnya berisi tubuh spiritual yang hidup di dalam masing-masingnya. Semangat Xiaoyan berguling-guling karena pemandangan yang mengejutkan ini. Rohnya dengan sigap menyapu tempat itu. Sesaat kemudian, keterkejutannya tiba-tiba menggumpal pada sekelompok lampu hijau giok yang berada di dekat titik tengah aula besar. Di dalamnya ada seorang lelaki tua yang matanya tertutup rapat. Hal yang menyebabkan badai muncul dalam hati Xiaoyan adalah bahwa lelaki tua ini adalah Yao Lao yang telah ditangkap oleh Hall of Souls. Ini adalah apakah Hall of Souls? Roh Xiaoyan mengeluarkan suara yang membosankan. Saat suaranya baru saja terdengar, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Segera, ruang itu meledak seperti cermin yang pecah. Kekuatan spiritual yang menakutkan yang bahkan ruang itu tidak bisa menahan membawa kegelapan yang luar biasa pekat tiba-tiba meletus. Hanya kontak dengannya menghancurkan sisa-sisa spiritual Xiaoyan menjadi ketiadaan. Xiaoyan, yang berada di lembah, tiba-tiba membuka matanya saat tubuh spiritualnya berubah menjadi ketiadaan. Keringat dingin menutupi dahinya. Matanya mengandung sedikit keterkejutan. Dia bisa menjamin bahwa tempat yang dia lihat sebelumnya dengan bantuan jejak api spiritual yang ditinggalkan gurunya pasti adalah Hall of Souls yang misterius itu. Gua mengeluarkan suara nafas yang agak cemas dan berat. Beberapa saat kemudian, akhirnya secara bertahap menghilang. Xiaoyan menyeka keringat dingin yang menutupi dahinya. Dia duduk di atas batu di belakangnya dan tenggelam dalam pikirannya. Aula yang sangat besar dari sebelumnya seharusnya menjadi Hall of Souls yang sangat misterius. Xiaoyan hanya bisa menghubungkan kemampuannya untuk memasuki tempat itu dan mengintip karena jejak api spiritual yang ditinggalkan Yao Lao. Roh menakutkan yang muncul di tengah-tengah ruang yang hancur seharusnya menjadi penjaga Hall of Souls itu. Xiaoyan juga tidak yakin apakah dia adalah pemimpin Hall of Souls. Bagaimanapun, satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa meskipun kekuatannya sangat melonjak, dia masih bukan tandingan ahli misterius itu. Hall of Souls ini memang memiliki banyak orang yang kuat. Dari tampang roh yang menakutkan tadi, sepertinya pelindung Wu tidak akan bisa membandingkannya dengan dia, Xiaoyan bergumam pelan. Sesaat kemudian, dia mengusap keningnya dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, dia, paling tidak, tahu bahwa Yao Lao memang masih hidup. Pasti ada kesempatan selama Yao Lao masih hidup. Guru, tunggu murid ini. Xiaoyan perlahan mengepalkan tinjunya. Sebuah tekad muncul di matanya. Dia berdiri dan menghirup udara dalam-dalam. Doki yang kuat seperti toren yang deras di dalam tubuhnya secara bertahap mengeluarkan hawa dingin yang tersisa di dalam tubuhnya. Saat ini dia sudah menjadi elit asli Dong Huang. Apalagi usianya masih muda. Selama dia diberi cukup waktu, Xiaoyan percaya bahwa lain kali dia bertemu dengan roh menakutkan di dalam aula jiwa itu, dia tidak akan berakhir seperti saat ini di mana dia dikalahkan bahkan tanpa memiliki kemampuan untuk membalas. Xiaoyan perlahan-lahan mengeluarkan gangguan di dalam hatinya. Tubuhnya bergerak, dan perlahan berjalan menuju pintu masuk gua yang masih terhalang oleh bebatuan. Sesaat kemudian, dia perlahan membuka telapak tangannya dan dengan lembut meletakkannya di bebatuan. Mulutnya tiba-tiba berkata, "Istirahat." Blar. Suara keras segera bergema saat teriakan Xiao yang terdengar. Fragmen batu keluar dari gua ke segala arah. Gua gunung sekali lagi dibuka di tengah debu yang tersebar di mana-mana. Xiaoyan perlahan keluar. Dia menyipitkan matanya dan mengabaikan sinar matahari yang menyilaukan. Tubuhnya berdiri di pintu masuk gua saat dia merentangkan kedua tangannya untuk memungkinkan sinar matahari yang hangat menyinari tubuhnya. Perasaan hangat memenuhi semua anggota badan dan tulangnya, menyebabkan wajah Xiaoyan berangsur-angsur rileks. Xiaoyan tetap berjemur di bawah sinar matahari untuk waktu yang lama sebelum berjalan keluar. Tatapannya menyapu bagian dalam lembah, dan segera berhenti di atas kepompong besar berwarna ungu muda itu. Meskipun dia sudah tahu bahwa evolusi gadis ini belum selesai ketika kekuatan spiritualnya telah menyebar,
dia mau tidak mau menggelengkan kepalanya ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri. Benar-benar tidak mudah bagi gadis ini untuk naik pangkat. Di mana Kailin? Apakah dia pergi? Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Matanya beralih dari kepompong cahaya dan menyapu ke segala arah. Sementara dia berbicara tidak pasti pada dirinya sendiri, pandangannya yang luas melihat gulungan di atas batu besar tidak jauh dari kepompong cahaya. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan menyedot gulungan itu ke telapak tangannya. Dia perlahan membukanya dengan sedikit keraguan saat tatapannya perlahan menyapu itu. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan berbisik, ini sebenarnya karena sesuatu telah terjadi pada Snake People Rock. Namun, menurut apa yang dia tulis, dia akan kembali sekali lagi setelah menyelesaikan masalah. Jangan katakan padaku bahwa dia belum menyelesaikannya bahkan sampai sekarang. Ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat memikirkan ini. Bahkan dengan kekuatan Medusa, dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Tampaknya masalah yang dihadapi ras ular rakyat kali ini memang cukup merepotkan. Xiao Yan menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya setelah mendapatkan pemahaman tentang seluruh masalah. Dia melihat kepompong ringan di sisinya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Lupakan, izinkan saya untuk melindungi Anda untuk jangka waktu tertentu. Kalau tidak, saya juga akan merasa tidak nyaman pergi sekarang." Secara kebetulan, saya baru saja menerobos ke kelas Do Huang dan masih membutuhkan waktu untuk melatih doki di dalam tubuh saya. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Xiao Yan bergerak dan muncul di atas batu besar di lembah sebelum dia perlahan menutup matanya. Xiao Yan dengan lancar keluar dari retretnya dan berhasil maju ke kelas Do Huang. Namun, dia tidak pergi sendiri setelah mempertimbangkan Ziyan kecil. Sebaliknya, ia memilih tetap tinggal di lembah untuk merawat Ziyan. Dia juga akan menggunakan kesempatan untuk menggiling dan terbiasa dengan doki di dalam tubuhnya yang telah sangat melonjak. Waktu masih mengalir dengan tenang di dalam lembah. Namun, lembah saat ini tidak diragukan lagi lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Asal mula keaktifan ini secara alami adalah suara destruktif yang tercipta di sekitar lembah sementara Xiao Yan melatih dokinya. Waktu dengan cepat mengalir melalui jari-jari seseorang di tengah pelatihan kekuatan Xiao Yan ini. Tanpa disadari, setengah bulan lagi telah berlalu. Kepompong ringan itu, yang benar-benar kosong dari aktivitas, akhirnya berubah dengan cara yang menyebabkan Xiao Yan bersukacita selama periode waktu ini. Tidak hanya cahaya pada segel di permukaan kepompong cahaya menjadi semakin padat tetapi ada sedikit garis retakan yang menyebar samar. Garis retakan juga memancarkan butiran cahaya ungu. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya tidak akan lama sampai Ziyan keluar dari kepompong. Seseorang berjubah hitam tergantung di udara di atas lembah. Pada saat ini, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan yang rumit. Segel sedang dibentuk dengan kecepatan yang semakin cepat. Pada akhirnya, beberapa bayangan bahkan muncul. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia melihat segel terbang di tangannya. Kemerahan muncul di wajahnya dan beberapa keringat tebal terbentuk di dahinya. Kelelahan doki karena segel tangan ini cukup menakutkan. Segel tangan terbang tiba-tiba berhenti pada saat tertentu sementara Xiao Yan berteriak, "Segel pembalik laut." Teriakan itu terdengar dan tangan Xiao Yan menegang di busur yang aneh. Tangannya tiba-tiba mendorong ke langit. Setelah mendorong telapak tangannya, doki yang agung melonjak dan dengan cepat menutupi tangan Xiao Yan. Lapisan doki hijau giok diam-diam diaglomerasi dalam energi agung ini. Kutikula hijau giok yang aneh dengan cepat melilit tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, jejak tangan sebening kristal hijau giok seukuran tangan tiba-tiba melesat. Jejak cahaya ini tampaknya dibentuk dari kristal hijau giok, tampak luar biasa indah. Namun, energi agung yang terkandung di dalamnya sangat mengejutkan. Seseorang dapat melihat bahwa bahkan udara yang dilaluinya akan menjadi terdistorsi. Udara ditekan menjadi busur cekung yang jelas. Jejak lampu hijau yang mengkristal melintas di langit. Akhirnya,
Itu bertabrakan dengan lapisan kunci spasial. Suara guncangan bumi yang keras segera meletus. Angin liar tiba-tiba muncul dan orang bisa melihat banyak riak seperti gelombang air terbentuk dan dengan cepat menyebar dari area di mana kunci spasial berada. Sesaat kemudian, kunci spasial yang diciptakan Medusa dengan seluruh kekuatannya ini telah dipatahkan oleh Xiao Yan. Lubang selebar 10 kaki telah dibuat. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang yang terdistorsi. Dia akhirnya menghela nafas panjang. Menjadi segel kedua dari keterampilan segel dewa, kekuatan segel laut membalik ini memang lebih kuat daripada segel gunung terbuka. Itu memang layak menjadi teknik Dou yang kuat yang mengharuskan seseorang menjadi seorang elit Dou Huang untuk berlatih. Xiao Yan telah menghabiskan sebagian besar waktunya selama 2 bulan ini untuk berlatih keterampilan segel dewa. Namun, ini adalah pertama kalinya dia berhasil melepaskannya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dan masih belum sempurna, dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Orang bisa membayangkan kekuatan macam apa yang akan dimiliki begitu Xiao Yan mempraktikkannya sampai dia mencapai penguasaan penuh. Xiao Yan telah mengalami kesulitan dari keterampilan segel dewa ini ketika dia mulai berlatih segel gunung terbuka saat itu. Karenanya, dia sudah siap secara mental. Dia hampir tidak bisa dianggap telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakan Open Mountain Sail sesuka dia. Di sisi lain, dia bahkan belum mencapai penguasaan awal dari Flipping Sea Sail ini. Mungkin sulit untuk skill itu memiliki banyak dampak saat dia melawan musuh di masa depan. Sepertinya saya perlu berlatih dengan benar. Jika saya bertemu dengan elit Dou Zong di masa depan, Flipping Sea Sail ini mungkin bisa mencapai hasil yang mengejutkan. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan bergumam lembut. Ini sudah larut. Aku akan berlatih sampai di sini hari ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sebelum tertawa pelan. Tubuhnya baru saja mendarat ketika seluruh lembah bergetar hebat. Xiao Yan juga terkejut saat merasakan getaran yang tiba-tiba ini. Tatapannya langsung tertuju ke bawah. Kepompong cahaya berwarna ungu di tengah lembah itu memancarkan cahaya yang terang dan kuat pada saat ini. Apakah dia akan berhasil maju? Adegan mendadak yang muncul menyebabkan keterkejutan di mata Xiao Yan menjadi semakin padat. Akhirnya ada aktivitas dari gadis ini. Mengikuti cahaya yang lebih kuat dari kepompong cahaya, suara retakan kecil akhirnya muncul. Dengan segera, garis retakan kecil yang menutupi kepompong ringan itu segera pecah. Sinar ungu cerah yang tak terhitung jumlahnya memancar dari garis retakan dan melesat ke langit. Untungnya, masih ada kunci spasial untuk memblokirnya. Kalau tidak, aktivitas yang tidak biasa ini pasti akan menarik banyak perhatian. Semakin banyak garis retak muncul. Akhirnya, lapisan cangkang kokon besar itu tiba-tiba terlepas. Setelah potongan pertama terlepas, reaksi berantai tampaknya telah terjadi pada kepompong ringan ini. Kepompong cahaya dengan cepat retak, dan pilar cahaya berwarna ungu tiba-tiba melesat ke langit sebelum bertabrakan dengan kunci spasial. Kunci spasial memancarkan riak satu demi satu. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke pilar cahaya berwarna ungu yang sangat besar. Dengan mengandalkan penglihatannya, samar-samar dia bisa melihat sosok manusia yang kabur di dalam pilar cahaya. Pilar cahaya dipertahankan sesaat sebelum menjadi pucat. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Sosok manusia di dalamnya juga muncul di garis pandang Xiao Yan. Sosok manusia yang muncul benar-benar telanjang. Cahaya ungu samar bertahan di sekujur tubuhnya menyebabkan dia tampak memiliki pesona magis. Rambut panjang, halus berwarna ungu tersebar ke bawah dan mendarat di pantat indahnya yang menonjol. Bagian mana dari tubuhnya yang matang yang menonjol dari depan dan belakang adalah gaya yang dimiliki gadis kecil dari belakang itu. Melihat penampilannya yang agak dewasa, namun imut, ini mengejutkan Ziyan kecil yang telah tumbuh besar. Ini adalah Ziyan. Xiao Yan tercengang saat melihat gadis yang sosoknya sudah dewasa ini. Itu benar-benar kacau. Sulit membayangkan gadis kecil itu akan berkembang dengan baik dan menjadi sangat menarik.
Sekian dulur, alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.